say more, 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 more and more. 멈추지 못해 more, more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Lindriani dari Pendidikan Fisika 2A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah neraca empat lengan dan yang kedua tentang gaya gesek. Check it out. Berbicara mengenai laboratorium, khususnya laboratorium fisika, pasti tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai alat ukur. Kenapa? Karena fisika itu adalah ilmu percobaan, dan percobaan memerlukan pengukuran. Alat ukur itu apa sih? Alat ukur adalah alat yang dapat digunakan oleh manusia dalam menentukan parameter. Nah, sekarang kita akan membahas neraca empat lengan yang merupakan salah satu dari alat ukur. Neraca empat lengan adalah sebuah alat ukur massa. Neraca empat lengan ini biasa disebut juga dengan neraca Ohaus. Neraca empat lengan digunakan di laboratorium untuk mengukur massa suatu benda. Neraca empat lengan ini memiliki ketelitian yang tinggi. Prinsip kerja dari neraca empat lengan ini adalah membandingkan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan dengan cara menggeser anting-anting yang terdapat pada lengan neraca hingga mencapai titik kesetimbangan. Untuk mengenal neraca empat lengan lebih lanjut, kita akan membahas dulu bagian-bagian dari neraca ini. Yang pertama adalah tombol kalibrasi. Apa sih tombol kalibrasi itu? Tombol kalibrasi digunakan untuk mengkalibrasi alat sesuai dengan namanya. Bagian selanjutnya adalah tempat beban. Tempat beban digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Bagian selanjutnya adalah pemberat yang terdapat pada setiap lengan dari neraca ini. Biasanya juga disebut dengan anting-anting karena bentuknya yang seperti anting. Selanjutnya adalah lengan. Lengan dari neraca itu sendiri berfungsi untuk menampilkan skala dari neraca. Letak dari skala ada pada lengannya. Bagian selanjutnya adalah garis kesetimbangan. Dari namanya kita sudah tahu bahwa garis kesetimbangan ini adalah garis yang dijadikan sebagai patokan bahwa perbandingan antara beban yang diukur dengan pemberat atau anting terhadap neraca sudah seimbang. Bagian selanjutnya adalah platform atau penyangga yang akan digunakan saat kita nanti mengukur massa semu sebuah benda. Biasanya digunakan dalam praktikum Archimedes. Selanjutnya, kita akan beranjak kepada cara penggunaan dari neraca empat lengan ini. Mohon maaf sebelumnya, karena di sini saya tidak bisa mencontohkan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana langkah-langkah penggunaan neraca empat lengan. Yang pertama kita lakukan dalam menggunakan neraca empat lengan adalah mempersiapkan neracanya terlebih dahulu, diletakkan di atas meja praktikum. Lalu, mengaitkan tempat beban pada neraca. Lakukan pengenolan. Pengenolan dilakukan dengan menggeser anting-anting pada lengan neraca agar mencapai titik kesetimbangan hingga lurus garis nol pada garis kesetimbangan. Kenapa di sini kita lakukan pengenolan bukannya kalibrasi, padahal di neraca itu ada tombol kalibrasi? Jawabannya adalah kita sebagai praktikan harus melakukan kalibrasi dengan mematok pada alat yang sudah terukur secara nasional ataupun internasional. Oleh karena itu, jika kita tidak mempunyai alat untuk menjadi patokannya, kita hanya dapat melakukan pengenolan dengan menggeser anting-anting. Setelah didapatkan garis kesetimbangan, catatlah
angka yang ditunjukkan pada lengan neraca. Karena itu akan kita gunakan dalam menghitung massa sebenarnya dari beban yang kita ukur nanti. Kita letakkan beban pada tempat beban. Kemudian, anting-anting pada lengan neraca digeser hingga mencapai titik kesetimbangan kembali. Catatan, dalam menggeser anting-antingnya jangan menggunakan tangan langsung, tetapi gunakanlah seperti spatula atau pena ataupun tutup pena. Setelah titik kesetimbangan didapatkan kembali, maka catatlah hasil yang ditunjukkan oleh skala pada setiap lengan di neraca. Lalu, kita hitung massa benda yang diukur dengan cara mencari selisih antara skala yang ditunjukkan setelah pengukuran dengan skala yang ditunjukkan saat kita melakukan pengenolan. Selesai pembahasan kita mengenai neraca 4 lengan. Saran saya dalam praktikum neraca 4 lengan ini, yang pertama, jangan lakukan kalibrasi alat tanpa adanya acuan alat yang terdefinisi secara nasional maupun internasional. Yang kedua, pastikan kita melakukan praktikum ini di tempat yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar, seperti adanya angin ataupun di bawah AC, karena itu akan mempengaruhi dalam kesetimbangan neraca. Selanjutnya adalah saat menggeser anting-anting pemberat pada lengan neraca. Jangan menggunakan tangan kita langsung dan pastikan berbunyi klik, karena pada setiap lengan itu sudah diberikan lekukan-lekukan yang menunjukkan bahwa itu satu skala. Selanjutnya, dalam penyimpanan alat, lepaskan kembali tempat beban yang terkait pada neraca dan kemudian bersihkan neracanya, lalu disimpan kembali dengan hati-hati. Dan juga harus diperhatikan saat membawa neracanya. Baik semua, tadi kita sudah membahas mengenai neraca 4 lengan. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang secara langsung saling bersentuhan permukaannya. Jika kita mendorong suatu benda, misalnya saja meja, maka meja itu tidak akan langsung bergerak. Saat diberikan gaya tertentu, barulah meja itu bergerak. Dan agar meja itu tetap bergerak, kita harus tetap memberikan gaya kepada meja itu. Nah, besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan meja adalah sebesar gaya gesek statis meja itu. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda dalam keadaan diam. Maka saat benda diam bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja terhadap benda tersebut. Tetapi resultan dari gayanya adalah 0, makanya dia keadaannya diam. Apa saja sih gaya yang bekerja pada benda dalam keadaan diam? Ada gaya berat, ada gaya normal, dan juga ada gaya gesek. Gaya gesek statis ini tentunya memiliki suatu koefisien, namanya koefisien gesek statis. Koefisien gesek statis adalah sebandingan antara gaya gesek statis dengan gaya normal, atau bisa juga disebut dengan mu s. Adapun persamaan dari gaya gesek statis ini adalah selanjutnya. Perlu ditekankan bahwa gaya gesek statis ini hanya berlaku pada saat benda dalam keadaan diam. Setelah benda melakukan pergerakan atau saat benda bergerak, maka yang berlaku pada benda tersebut adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami benda yang sedang bergerak yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Seperti halnya gaya gesek statis, gaya gesek kinetis juga memiliki koefisien gesek yang disebut koefisien gesek kinetis, atau disebut juga mu k. Persamaan gaya gesek kinetis ini adalah
Gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari ada yang bersifat merugikan, ada yang bersifat menguntungkan. Menguntungkan misalnya pada roda kendaraan biasanya diberikan gerigi-gerigi agar mencegah slip pada saat kendaraan itu berjalan. Kalau yang merugikannya misalnya saat kita menggunakan sandal atau sepatu dan berjalan di aspal, itu akan terjadi gesekan dan terus-menerus akan mengakibatkan sandal atau sepatu yang kita gunakan menjadi semakin tipis. Dalam mempelajari gaya gesek, kita harus memahami gaya normal dan juga gaya berat. Saya sudah mencantumkan di deskripsi link untuk mempelajari gaya normal dan juga gaya berat agar mempermudah kita dalam memahami gaya gesek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum gaya gesek di Laboratorium Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, dapat membandingkan nilai koefisien gesek statis dengan koefisien gesek kinetis. Yang kedua, dapat menganalisis pengaruh kemiringan pada koefisien gesek statis. Yang ketiga, dapat menganalisis hubungan antara jarak dengan percepatan benda. Dan yang keempat, dapat membandingkan besar gaya gesek pada permukaan kasar juga permukaan licin. Adapun hipotesis saya pada praktikum ini adalah yang pertama, terkait perbandingan antara nilai koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis, saya berhipotesis bahwa nilai koefisien gesek statis jauh lebih besar dibandingkan koefisien gesek kinetis. Hipotesis saya yang kedua mengenai pengaruh kemiringan terhadap nilai koefisien gesek, yaitu semakin besar kemiringan suatu bidang, maka nilai koefisien gesek statisnya akan semakin kecil. Hipotesis yang ketiga mengenai hubungan jarak dengan percepatan adalah semakin besar jarak, maka semakin besar pula percepatan suatu benda. Dan hipotesis saya yang terakhir, nilai gaya gesek pada permukaan kasar akan jauh lebih besar dibandingkan benda dengan permukaan licin. Alat dan bahan praktikum ini adalah papan inklinasi, balok dengan dua permukaan kasar dan licin, tali, stopwatch, mistar, neraca digital, serta tiang penyangga. Variabel dari percobaan pertama ini adalah variabel bebas, yaitu jenis permukaan balok, variabel tetap, yaitu tinggi tiang penyangga atau Y, variabel terikat, yaitu jarak atau X. Langkah percobaannya yaitu meletakkan tiang penyangga di antara papan inklinasi, meletakkan balok di atas papan inklinasi. Untuk percobaan pertama menggunakan permukaan yang kasar. Lalu digerakkan secara perlahan tiang penyangga hingga balok yang ada di atas papan inklinasi tersebut bergerak. Hentikan pendorongan ketika balok telah bergerak. Untuk mempermudah mencari nilai X, buka papan inklinasi. Ukurlah nilai X dari ujung papan inklinasi hingga tiang penyangga. Ukur dengan menggunakan mistar.
Catatlah nilai X yang didapatkan pada lembar kerja praktikum. 커피 웃어라 꼴좋으니까 이젠 너희 하나 둘셋 How you like that? Variabel percobaan ini adalah variabel bebas, yaitu jenis permukaan balok dan jarak. Variabel terikat, yaitu waktu. Selanjutnya adalah langkah percobaan. Balok diletakkan sesuai jarak yang ditentukan, misalnya 60 cm. Keadaan tangan menjaga balok saat dilepaskan. Stopwatch dihidupkan bersamaan dengan dilepaskannya balok. Stopwatch dimatikan saat balok sudah mencapai katrol. Catat waktu yang didapatkan. Kesimpulan praktikum kita kali ini adalah gaya gesek dialami oleh dua buah benda yang saling bersentuhan permukaannya, baik itu dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Untuk benda yang dalam keadaan diam, yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya gesek statis. Sedangkan benda yang dalam keadaan bergerak, yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Untuk nilai koefisien gesek statis dan kinetis itu, nilainya lebih besar koefisien gesek statis dibandingkan nilai koefisien gesek kinetis. Karena gaya yang lebih besar diperlukan saat benda menuju bergerak. Adapun yang mempengaruhi besarnya gaya gesek adalah permukaan benda. Permukaan benda yang semakin kasar akan menghasilkan gaya gesek yang semakin besar pula. Lalu kemiringan. Semakin besar kemiringan suatu bidang, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Berakhirlah pembahasan kita kali ini mengenai neraca empat lengan dan juga gaya gesek. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.